Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Andi Gugun TV yang sudah lama tidak bikin vlog. Kali ini saya bercerita tentang perjalanan saya menanam cabai. Jadi ceritanya banyak lahan di punya saya gitu ya, terbengkalai karena selama ini saya kerja. Nah, setelah pensiun saya coba lahan tersebut digarap. Awal mula itu saya garap di samping rumah dengan luas 500 meter persegi. Nah, ini saya pikir rencana daripada terbengkalai, mendingan saya tanam cabai aja. Ini proses awal pembersihan lahan ya. Ini kita bersihkan lahannya dari semak-semak, juga pohon pisang yang memang tidak terurus. Jadi kita bersihkan dulu lahannya sampai pisang dan anak-anaknya tidak tumbuh kembali. Jadi dibongkar sampai ke akar-akarnya. Lumayan menghabiskan waktu dan biaya, ya lumayan tenaga kerjanya ya. Ini sudah mungkin. Kemudian saya beli bibit cabenya. Kemudian bedengan juga sudah mulai dibuat, baru satu bedeng. Ini saya akan jelaskan sampai kemudian 53 HST ya di video ini. Nah, ini kan pohon pisang masih ada. Nah, ini baru satu bedeng. Ini kita buat jadi 7 bedeng, 500 meter persegi. Kita buat 7 bedeng dengan ukuran bedeng itu sekitar 1 meter 20. Panjangnya itu kira-kira anggaplah 13 meter. Saya buat 8 ya, saya buat 8 bedeng. Jadi sisa-sisa dari pepaya pisang saya simpan di atas karena takut tumbuh kembali biar dia membusuk. Ternyata benar, memang tumbuh kembali. Nah, ini bedengannya yang sudah jadi. Ada 8 bedeng ya. Semuanya ini baru separuh sih, belum semuanya. Nanti di video selanjutnya semua bedengan sudah terbentuk. Nah, dibuat bedengannya tidak kecil-kecil ya, tapi besar. Mungkin nih hampir 1,20 atau 1,30 meter kita buat, agar kita bisa menanam cabenya itu 2 baris ya, karena ukurannya 70 kali 80 cm. Nah, selain cabai juga saya tanamin ini terong, jadi campur ya, dicampur dengan terong. Untuk bibitnya yang 600 batang saya beli, dan yang 400 batangan lagi saya melakukan pembibitan sendiri bareng dengan terong. Nah, ini udah terbuat 1, 2, 3, 4, 5 bedengan ya, sudah terbentuk 5 bedengan termasuk yang kecil ini, jadi 5 bedengan. Ini udah 6 bedeng ya, ini udah 6 bedeng, satu lagi yang belum, 7, 8 yang di depan, jadi 8 bedengan, 9 sama yang belakang, 9 bedengan. Saya 10 sama yang sebelah kanan, 10 bedengan saya bikin. Pokoknya semuanya tanah 500 meter ini dimaksimalkan untuk penanaman cabai dan terong.
Kenapa cabe? Cabe katanya nanamnya sulit, jadi saya suka tantangan, penasaran, saya coba, mudah-mudahan menghasilkan cuan gitu. Nah, ini saya mulai pembibitan ini baru pada nongol nih, tunas-tunasnya terong sama cabe ini baru pada nongol. Nanti setelah berapa hari ya kita pindahkanlah, setelah daunnya 2 terbentuk atau 4, kita pindahkan ke bedengan-bedengan. Apa yang dilakukan setelah bedengan ini selesai? Kita buat agar tanahnya subur. Karena ini tanah baru, masih banyak binatang-binatang di dalam tanah. Yang akan membuat tanaman kita dimakan akarnya. Maka yang awal kita lakukan adalah penebaran puradon serta kapur agar pH tanahnya bisa stabil, bisa sesuai dengan harapan atau cocok untuk ditanami gitu. Ini bibit cabai mulai berkembang lagi. Ini di hari keberapa saya lupa ini bikin video ini. Sementara bedengan masih kita biarkan menunggu pupuk kandang, pupuk poher, kotoran hewan datang dari Cileles. Saya susah nyari kotoran hewan itu sampai ke Cileles, pesan. Menghabiskan saya dari Cileles 15 karung, dari mana tuh Mantare 15 karung, jadi 30 karung ini untuk 500 meter persegi untuk pohenya, 15 karung. Kemudian ditebar tadi kata saya kapur ya, kapur dolomit untuk menstabilkan pH tanah. Seperti ini dibentuknya. Selain kapur juga di setiap lubang itu saya kasih puradon dan MPK. Puradon sama MPK di setiap lubangnya. Untuk penanaman cabai ini lumayan rumit dan obatnya juga lumayan banyak variasinya, tetapi tergantung situasi cuaca di daerah kita juga obat apa yang cocok. Untuk pertumbuhan sih saya hanya fokus menggunakan MPK 1616 ya. MPK 1616 awalnya sih saya yang 1 kiloan, lumayan mahal, tapi lama-lama saya beli yang curah deh daripada kemahalan. Pupuk yang saya gunakan itu MPK, terus ada Jet 1000. Kemudian untuk penyemprotannya itu saya Gandasil D untuk awal, terus bukan puradon, antrakol, terus banyak lah, ada 4 termasuk perekat ya untuk semprotnya. Kalau untuk kocor saya tetap menggunakan MPK 1616 sampai ke 40 hari tanam. Nah ini udah mulai tanam saya nih. Dari awal tanam itu kita tidak, ini bibitnya yang saya beli pembibitan sendiri, beda jenisnya dengan yang tadi. Ini bibit cabai ori ya, cabai varietas unggulan.
kita juga sama, varietas Oreo, bibit unggulan cabai hijau. Sudah saya tanam sebanyak 600 pohon. Lumayan 600 pohon ya, banyak banget. Untuk penghidupan sehari-hari dengan total 1000 batang cabai, kalau kita jual ya cukup bisa menghidupi selama 1 tahun. Jajan anak sekolah, untuk beli beras gitu ya, mudah-mudahan sampai 1 tahun. Nah, kemudian selain di tanah langsung, saya juga beli polybag karena lahannya kurang. Bagaimana mengakali biar 1000 pohon itu tertanam semua, dan saya beli polybag. Nah, di polybag ini saya tanam bibit yang saya semai sendiri. Yang ini terus saya tanamin di sekitar rumah saya itu tidak terlalu banyak tanaman rindang ya, hanya pohon rambutan, jambu, pohon jamlang, itu aja, sama jambu batu. Jadi semuanya yang lain saya babat, saya sisakan beberapa aja. Nah, ini dia mungkin umur 1 minggu ya. Udah lumayan banyak daunnya. Saya sarankan kalau misalkan mau mengikuti cara saya atau saya bertani itu harus suka dulu ya, harus hobi dulu. Karena kalau nggak hobi ya susah, nggak bakalan mau merawatnya nanti. Nah, selain bikin bedengan, saya juga membuat drainase air ya, air untuk penyiramannya, menggunakan pipa 1 inci 3/4 dan setengah inci. Karena saya tidak menggunakan plastik itu ya, plastik penutup, lupa saya namanya, maka saya harus rajin-rajin membersihkan dari rumput-rumput liar. Sengaja tidak dikasih plastik itu biar saya ada kegiatan sebenarnya, jadi ngambilin rumput gitu biar ada kegiatan. Nah, ini udah mulai banyak tumbuh, daunnya udah mulai besar-besar dan hijau. Saya coba menggunakan pupuk Z1000. Ini pupuk untuk akar ya, akar dan perkembangan. Itu caranya, saya ada yang disemprot, saya semprot, ada yang saya kocor. Setelah umur 45 HST, saya juga melakukan pruning ya. Sebelumnya juga udah dilakukan pruning, pada umur 1 bulan saya melakukan pruning. Kemudian di umur 45 HST, kemudian saya melakukan pruning kembali itu karena biar tidak terlalu banyak daun, sehingga vitamin dan
segala macamnya itu diserap oleh daun, bukan oleh bakal buah atau bunga. Makanya setelah 45 ST saya pruning kembali agar si vitamin atau unsur-unsur hara itu bisa memperkuat akar, batang, dan bunga serta buah cabai yang saya tanam. Makanya saya melakukan pruning kembali di umur 45 hari. Nah, selain irigasi yang menggunakan pipa, saya juga menggunakan pipa 7 mm jadi untuk penyiraman. Selain manual, saya menggunakan penyiraman secara otomatis juga biar nggak terlalu capek ya untuk menyiram manual. Ya, penampakannya seperti ini. Ada yang ditaruh di bawah, ada juga yang saya gantung di atas. Oke, untuk selanjutnya tinggal dilihat aja video saya masih panjang ini karena saya video proses video ini step by step sampai umur 45H. Nanti saya update kembali di 60 hari ya, 60 hari masa tanam HST. Biar bisa 60 hari itu mungkin saya sudah panen ya. Sudah ada beberapa cabai yang bisa kita petik. Oke, terima kasih sudah menyimak video saya. Semoga bermanfaat. Yang ingin berkebun, saya bilang tadi, suka dulu dan hobi dulu baru bisa berkebun. Kalau gak suka atau gak hobi, jangan dilakukan karena perawatannya harus intens. Nah, itu di 40 hari masa tanam ini sudah mulai berbunga ya. Jadi di sini saya ada yang dipotong pucuk sama ada yang nggak dipotong pucuk. Jadi saya pengen tahu perbandingannya yang dipotong pucuk sama yang nggak dipotong pucuk. Jadi bagaimana? Jadi saya 500 meter tanah ini saya anggap sebagai laboratorium sementara. Apabila saya sudah paham, baru saya aplikasikan lebih baik dari penanaman yang pertama ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Andi Ugun TV yang sudah lama mungkin agak vakum ya, karena ya ada beberapa kendala lah. Selain sibuk, ada kendala-kendala lain yang saya belum bisa upload di channel saya. Tapi jangan khawatir, tetap pantau channel Andi Ugun TV. Semoga ada hal-hal yang bisa membuat teman-teman terinspirasi. Oke, baiklah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.